Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yutika Amelia Effendi, merupakan dosen tetap Universitas Airlangga yang diangkat mulai 1 Februari 2020. Saya telah lulus S3 dengan bidang ilmu rekayasa industri dan data. Sejak berdirinya Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin pada tahun yang sama, saya ditugaskan di program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Di program studi ini, saya ditugaskan membantu mengajar beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah kecerdasan buatan, yang merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem cerdas dan teknologi robotika. Penugasan ini sesuai dengan bidang keahlian saya di teknologi rekayasa informatika industri. Sebelum menjalankan tugas pengajaran, saya telah mengikuti pelatihan pekerti dan applied approach yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga pada bulan Juli dan Agustus 2020 untuk mendukung peningkatan kompetensi pedagogik saya sebagai pendidik. Mata kuliah kecerdasan buatan adalah mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS dan memiliki prasyarat berupa pemrograman berorientasi objek, struktur data, dan matematika diskrit. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mengimplementasikan, dan menganalisis konsep dasar kecerdasan buatan yang meliputi perbedaan antara kecerdasan buatan dan alamiah, representasi pengetahuan, perumusan masalah dan ruang keadaan, konsep agen dan sistem pakar, teknik searching, teknik reasoning, teknik planning, teknik learning, serta teknik optimasi untuk pemecahan masalah berbasis AI. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengajar 3 topik yaitu teknik learning decision tree, teknik learning jaringan saraf tiruan, serta teknik optimasi berdasarkan kontrak perkuliahan yang telah disusun sebelumnya dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, responsi, dan presentasi. Pada pertemuan pertama telah disampaikan kontrak perkuliahan, capaian pembelajaran, persentase penilaian, serta pengantar mengenai definisi kecerdasan buatan, perbedaan dengan kecerdasan alamiah, berbagai aplikasi nyata, serta perkembangan AI dari masa ke masa. Selanjutnya, saya mulai mengajar secara luring di kelas pada topik teknik learning decision tree, teknik learning jaringan saraf tiruan, serta teknik optimasi pada minggu ke-8 hingga minggu ke-13. Decision tree atau pohon keputusan merupakan teknik learning yang umum digunakan untuk mengubah data menjadi struktur pohon dan aturan keputusan untuk klasifikasi. Dalam pengajaran, saya memperkuat pemahaman konsep ini dengan studi kasus nyata seperti sistem persetujuan kredit dan diagnosis penyakit. Jaringan saraf tiruan meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola dan membuat prediksi dengan aplikasi pada pengenalan wajah, suara, dan prediksi harga saham. Sementara itu, teknik optimasi digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam berbagai skenario, seperti penjadwalan produksi dan tuning parameter model kecerdasan buatan. Salah satu tantangan dan permasalahan dalam pengajaran mata kuliah ini adalah kesenjangan antara pemahaman konseptual dan keterampilan implementatif mahasiswa, terutama karena latar belakang mereka yang beragam secara kognitif dan juga teknis. Untuk menjembatani hal tersebut, saya menerapkan Project Based Learning atau PBL sebagai inovasi pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk merancang aplikasi AI sederhana sesuai topik pilihan mereka dan menggunakan metode AI tersebut yang telah dipelajari selama perkuliahan. Proyek ini dipresentasikan di akhir semester, disertai laporan berbentuk artikel jurnal sederhana. Inovasi ini bertujuan membangun kelas yang interaktif dan partisipatif, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi tim, dan komunikasi ilmiah. Lalu, interaksi saya dengan mahasiswa dilakukan secara langsung di kelas saat diskusi dan tanya jawab, saat responsi proyek, serta melalui media digital seperti Learning Management System Universitas Airlangga, yaitu Hebat e-learning, WhatsApp, Google Chat, dan Google Space. Saya juga memanfaatkan Hebat e-learning untuk mengunggah RPS, materi, tugas, dan pelaksanaan kuis. Sistem penilaian mata kuliah ini mencakup
4 tugas terstruktur 20%, 2 kuis dengan tipe soal pilihan ganda dan esai 20%, UTS dengan tipe soal pilihan ganda dan esai studi kasus sebanyak 25%, soft skill dengan bobot 5% yang mencakup kedisiplinan dan partisipasi aktif, serta proyek akhir dengan bobot 30%, dengan luaran berupa aplikasi AI sederhana dan juga laporan proyek. Proyek akhir ini menjadi sarana untuk menilai sejauh mana mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep AI ke dalam aplikasi nyata. Keterkaitan antara pengajaran dan penelitian juga saya kuatkan dengan mengintegrasikan hasil riset saya di bidang kecerdasan buatan dan optimasi ke dalam materi perkuliahan melalui pendekatan case-based learning. Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan ini telah menghasilkan luaran konkret di mana 24 kelompok proyek yang ada, 20 kelompok berhasil mengembangkan sistem cerdas dengan tingkat akurasi yang tinggi yaitu di atas 80%. Selain itu, 3 proyek terpilih berhasil disubmit dalam konferensi internasional terindeks yaitu International Conference on Advanced Technology and Multidiscipline. Video berikut adalah gambaran proses pembelajaran di kelas kecerdasan buatan yang saya ampuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sudah sarapan juga ya? Belum. Oke, ikut kelas dulu, kemudian nanti sarapan setelah kelas ini. Untuk minggu ini, kelas kecerdasan buatan akan membahas tentang decision tree atau pohon keputusan dalam bahasa Indonesia. Nah, di awal pertemuan perkuliahan kecerdasan buatan, ini kan sudah dibahas ya oleh PJMK tentang capaian pembelajaran mata kuliah untuk kecerdasan buatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sub CPMK 8 untuk hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik pembelajaran mesin atau learning, yaitu 2 metode yang akan kita bahas di kelas kecerdasan buatan adalah decision tree atau pohon keputusan dan juga jaringan saraf tiruan atau JST atau ANN, Artificial Neural Network. Kemudian sebelum kita masuk ke decision tree-nya, overview dulu. Kira-kira materi apa yang kalian sudah pelajari sebelum UTS untuk kecerdasan buatan? Oke? Searching, planning, reasoning. Oke. Yang lain? Ada yang masih ingat? Apa sudah lupa? Masih ingat ya? Masih ingat. Oke, jadi betul ada 3 teknik yang sudah dipelajari untuk kelas kecerdasan buatan, yaitu searching. Ini masih ingat ya, untuk algoritmanya ada ASTAR, kemudian alpha beta pruning, BFS, DFS. Kemudian untuk planning, kita sudah pelajari tentang GSP dan CP. Kemudian untuk reasoning, ini baru mungkin sebelum UTS ya dipelajari tentang penalaran dan sistem pakar. Kemudian kita bahas tentang Fuzzy Inference System atau FIS. Kemudian yang terakhir ada Rule Based Reasoning. Nah, Rule Based Reasoning ini nanti akan kita pakai lagi di decision tree atau pohon keputusan. Jadi setelah kita membuat pohonnya nanti, kita juga perlu membuat rule-nya. Cuma akan sedikit berbeda dengan penerapan pada reasoning. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Untuk decision tree atau pohon keputusan, ini adalah teknik learning. Jadi untuk teknik learning ini adalah lanjutannya nanti di semester atas, itu kalian akan pelajari di pembelajaran mesin lebih lengkapnya. Jadi nanti berbagai macam algoritma akan dibahas di mata kuliah tersebut. Nah, di kecerdasan buatan kita hanya akan membahas tentang 2 algoritma saja, decision tree dan JST. Untuk inti dari AI modern sebenarnya ada di proses learning ini, karena bagaimana caranya membuat mesin itu belajar dari data, kemudian digunakan pada klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Jadi itu adalah inti dari teknik learning. Nah, bagaimana decision tree itu bisa learning? Nah, ini kita bahas dulu tentang apa saja sih tipe dari learning. Nah, ini nanti akan lebih lengkapnya kalian akan dapatkan di mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Untuk decision tree, kita akan fokus dulu di bagian yang merah ini, yaitu supervised learning. Nah, supervised learning itu ada 2 sebetulnya. Untuk supervised learning itu ada regression dan classification, klasifikasi dan regresi. Nah, untuk decision tree kira-kira bisa tidak regresi tree dan klasifikasi dengan decision tree? Dua-duanya bisa. Oke.
Bisa regression tree dan classification tree. Jadi bisa dua-duanya ya untuk decision tree. Untuk hari ini kita akan bahas dulu tentang classification tree. Minggu depan kita akan bahas tentang regression tree-nya. Untuk classification tree itu sebetulnya apa sih? Mungkin sudah tahu ya dari kata-kata klasifikasi. Nah, klasifikasi itu intinya adalah kita itu memprediksi kelas dari suatu item. Nah, itu kelasnya itu bisa berlabel discrete ataupun kategorikal. Kemudian kita bisa membangun model dari data pelatihan. Jadi di sini kita juga pakai data training, kemudian nanti di akhir kita ujikan ke data testing. Kemudian setiap node internal ini mengandung uji kondisi terhadap atribut. Kemudian untuk classification tree berikutnya, setiap daun atau leaf merepresentasikan kelas atau hasil prediksi. Nah, di sini ada kata-kata node internal, kemudian daun atau leaf. Kira-kira sudah familiar ya dengan kata-kata node internal, daun, leaf, akar, root? Sudah. Dapatnya di mata kuliah? Matematika diskrit. Ya, struktur data juga ya, bagaimana caranya memprogram atau membuat codingan C++ untuk membangun sebuah tree. Kemudian konsep dari node dan leaf-nya itu kita bahas di matematika diskrit. Kemudian, untuk aplikasi umum dari classification tree itu biasanya kalian akan temukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan persetujuan kredit, kemudian diagnosis penyakit, kemudian target marketing dan fraud detection. Misalkan, apakah pasien ini kena hipertensi atau tidak? Maka bisa dibantu dengan decision tree. Apakah bank itu nasabahnya mau mengajukan kredit? Apakah diterima kreditnya atau tidak? Nah, itu bisa dengan decision tree. Decision tree-nya masuk yang classification tree. Kemudian, untuk contoh kasus sederhana dari classification tree, ini kalian bisa jadi contoh untuk classification tree, di mana inputnya, kalau data mahasiswa ya seperti ini, ada IPK, kemudian jumlah SKS tempuh, kemudian lama studi. Nah, di sini kita ingin mengetahui outputnya itu apa sih? Misalkan, lulus tepat waktu dan lulus terlambat. Nah, di sini kan berarti ada kelas pertama dan kelas kedua, jadi ada dua kelas. Pertanyaannya, bagaimana jika diberikan data input mahasiswa, inputnya mahasiswa ini, sistem secara otomatis akan menentukan mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu atau lulus terlambat. Nah, ini bisa menggunakan decision tree untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian, untuk contoh dari proses klasifikasi itu seperti ini ya. Mungkin sudah familiar juga di beberapa mata kuliah lain, seperti misalkan, ini kita visualisasikan dari tabel di sebelah kiri, misalkan X-nya 0, Y-nya 0, kelasnya 1, di sini ya. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1, kelasnya juga masih 1, jadi untuk yang ini, untuk yang row kedua. Kemudian ini adalah kelas pertama, kemudian X-nya 1, Y-nya 0 di sini, kemudian X-nya 1, Y-nya 1 di sini. Jadi ini disebut dengan klasifikasi. Bedanya apa kalau kita pakai decision tree? Sama sebetulnya. Jadi dari tabel itu juga bisa diubah dalam bentuk tree atau pohon. Seperti apa? Misalkan di sini root-nya atau akarnya adalah X. Nah, X0, Y0 kelas 1. X0, kemudian kelasnya 1. Kemudian kita lihat X-nya 1, kelasnya 2. Maka X-nya 0 itu kelasnya pasti 1. Ini ada dua data pertama. Kemudian X-nya 1, ini kelas kedua. Kemudian kalau kompleks juga tetap bisa dimodelkan dengan tree atau pohon. Tinggal kita sesuaikan X-nya 0 itu bagaimana? Kelasnya ada 2, ada 1. Kemudian kita lihat X-nya 1, oh ternyata kelasnya 2 semua. Maka terjadi percabangan atau penambahan not ya. Jadi dari X-nya 0 itu Y-nya berbeda, yang Y-nya 0 itu kelasnya 2, yang Y-nya 1 itu kelasnya 1. Jadi X-nya 0, Y-nya 0 itu kelasnya 2, X-nya 0, Y-nya 1, maka dia kelasnya 1. Sedangkan kalau X-nya itu nilainya 1,
seluruhnya ada pada kelas 2. Jadi di sini tidak terdapat cabang lain atau not lain. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita bisa lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke konsep decision tree. Nah, ini yang paling penting. Jadi bagaimana mengubah data, karena kan nanti kita mengolah data itu dalam bentuk tabel ya. Tabel. Kemudian di perusahaan juga ada database. Database biasanya kan juga dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara kita mengubah data dari pohon tadi menjadi tabel, menjadi pohon, dari tabel jadi pohon, dan juga disertai dengan aturan-aturan keputusan atau rule. Di sini datanya dalam bentuk tabel, kemudian kita ubah menjadi decision tree, bentuknya pohon, sama seperti slide sebelumnya. Kemudian rule. Nah, rule ini yang mirip-mirip dengan teknik reasoning tadi, karena fuzzy kan juga butuh rule ya. Nah, decision tree itu juga butuh rule. Nanti kita lihat bagaimana kita mentransformasikan decision tree-nya menjadi bentuk rule. Kemudian kita perlu tahu dulu konsep data dalam decision tree. Nah, biasanya ketika kita bahas decision tree itu, kita bertemu dengan kata-kata sample, instance, atribut, dan target atribut. Nah, kalau instance itu artinya ketika kita bahas cuaca itu ada cerah, berawan, dan hujan. Itu instance-nya cuaca. Kemudian atribut itu yang mana? Cuaca, angin, temperatur. Kemudian sampel itu yang mana? Seluruhnya ya. Seluruh data yang kita pakai nanti itu disebut dengan sampel. Record yang mana? Record yang ali, cerah, keras, panas, tidak, itu satu record. Kemudian record berikutnya ada budi, cerah, lambat, panas, ya. Kemudian untuk proses dalam decision tree. Nah, proses dalam decision tree ini ada 3. Mengubah bentuk data menjadi model tree, kemudian kita lanjutkan mengubah model tree-nya jadi rule, dan menyederhanakan rule atau pruning. Di sini kira-kira tergambar tidak dari slide sebelumnya? Oke, yang ini tadi sudah kelihatan ya bagaimana cara kita mengubah, kemudian yang ini juga nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang ini, ada yang familiar? Oke, kira-kira butuh tidak kita melakukan pruning di decision tree? Bu, saya izin tanya, Bu. Oke. Kenapa harus dilakukan penyederhanaan? Kenapa nggak berhenti di langkah 2 aja, mengubah model jadi rule? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, kenapa sih harus kita lanjutkan ke menyederhanakan rule atau pruning? Kenapa tidak berhenti di sini? Karena kan kalau kita sudah punya rule, sudah punya tree, kan harusnya sudah selesai ya. Nah, untuk step ketiga ini memang opsional. Opsionalnya kenapa? Karena kalau kita punya banyak data, atribut, misalkan tadi kan atributnya hanya ada 3 ya. Jadi gampang. Tidak perlu penyederhanaan rule. Tapi kalau nanti datanya ada banyak, maka penyederhanaan rule itu menjadi penting karena kita harus memastikan kalau rule-nya itu tidak ada yang duplikat. Kita menghindari overfitting, kemudian menghindari sensitif terhadap noise. Jadi untuk menyederhanakan rule atau pruning ini nanti tergantung dari case-nya yang kalian coba selesaikan dengan decision tree. Bisa jadi dilakukan, bisa jadi tidak. Gimana? Paham? Oke. Kemudian contoh studi kasusnya ya. Langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Kita ingin tahu diagnosis hipertensi. Hipertensi, tahu semua ya hipertensi. Nah, di sini kita punya 8 sampel. Ada instance-nya itu ada, untuk usia itu ada muda tua, kemudian berat badan itu ada instance-nya itu underweight, average, dan overweight. Kemudian jenis kelaminnya instance-nya itu ada pria dan wanita. Kita lihat contoh datanya seperti ini. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk data atau tabel ini jadi model tree. Tadi sudah tahu ya, sudah gimana caranya membuat tabelnya menjadi tree. Kalau sederhana itu gampang, tinggal pilih atributnya, kemudian kita taruh di atribut 1 ini, atau root-nya, atau akarnya. Tapi kalau atributnya banyak bagaimana? Apakah kita bisa random pilihnya? Enggak kan?
Nggak mungkin kan, misalnya kita punya 50 atribut, apakah kita pilih secara random? Misalnya atribut ke 47 kita jadikan root. Nggak ada dasarnya kan? Nah, supaya ada dasarnya untuk membuat rootnya, maka kita bisa gunakan entropi. Nah, apa itu entropi? Entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan atau ketidakmurnian dalam sekumpulan data. Biasanya, dalam entropi itu, di decision tree, kita lihat dulu, apakah nilai entropinya itu kita hitung besar atau tidak dari 1. Besar dari 0 atau kurang dari 1. Untuk memastikan dia itu 100% homogen, atau ada campuran kelas, atau distribusinya sudah seimbang. Jadi kita harus pastikan dulu. Kemudian, ini adalah rumus untuk entropi. Nah, rumus untuk entropi ini kira-kira bisa dimengerti atau tidak? Kenapa tiba-tiba ada log seperti itu ya? Kemudian ada plus, ada minus. Sebenarnya gampang, ini tidak sulit. Jadi hanya untuk menandakan mana sih kelasnya yang positif, mana yang negatif, atau mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau entropi itu akan digunakan kalau entropinya itu paling kecil dari seluruh atribut. Itu kata kuncinya. Jadi entropi yang dipakai adalah entropi yang paling kecil. Kemudian kita lihat ya cara perhitungan untuk entropinya dari data hipertensi yang mau kita ketahui. Ini contohnya untuk perhitungan. Di sini kita ambil dulu satu atribut, misalkan usia. Nah, di sini kita lihat ada 2 usianya. Instance-nya usia tadi kan ada muda, ada tua. Nah, kira-kira dari perhitungan itu ada yang tahu dari mana 1/4, dari mana 2/4, dari mana 3/4? Silakan. Menurut saya mungkin dilihat dari P1 dulu ya, 1/4 itu representasi dari jumlah usia muda yang hipertensi. Kalau yang 3/4 di P1 itu representasi untuk usia muda yang tidak terkena hipertensi. Oke. Dengan Q2. Oke. Jadi maksudnya tadi ya plus minus tadi di rumusnya itu ada di sini. Iya, itu dia plus, maka ini ya. Ini dari rumusnya tadi, plus, ini plus, kemudian ini nanti minus. Kita urusi dulu yang muda, usia muda. Ianya plus, maka 1/4-nya itu dari 1 plus 3 untuk yang muda. Kemudian untuk yang tua, itu yang ianya itu 2. Kemudian untuk yang tidaknya juga 2, berarti 2/4. Ini tidak ada beda ya untuk yang tua, karena kan datanya 2 dan 2. Sampai di sini ada yang masih bingung? Sederhana ya, karena hanya 2, muda dan tua. Yang penting harus konsisten antara iya dan tidaknya. Maksudnya adalah iyanya itu plus, maka seluruhnya atribut yang diproses itu harus plus iyanya. Tidak boleh yang 1 plus nanti yang berikutnya minus menandakan iya. Jadi harus ada konsistensi untuk pengurusan atau kita ingin mencari tahu atributnya, entropinya, atribut itu berapa, itu harus konsisten menunjukkan iya dan tidaknya. Oke, bisa dilanjut? Untuk entropi usia sudah kita temukan di sini 0,91. Kemudian kita lihat untuk berikutnya itu ada di entropi untuk kelamin, jenis kelamin, dan berat. Nah, tadi konsepnya entropi adalah yang paling kecil yang akan diambil sebagai node atau root pertama dari pohonnya. Jadi di sini jelas saja ini ya yang paling kecil, ini kan masih 0,94, ini 0,91. Terpilih atribut berat, kemudian kita susun tree-nya. Berat jadi akarnya. Kemudian data-data dari tree ini kita susun. Overweight itu siapa saja dari data yang ini ya. Kemudian average itu berapa dan underweight itu berapa. Kemudian kita kan masih punya jenis kelamin dan usia. Kita sudah punya overweight atau berat badan sebagai rootnya. Di sini kita lihat karena ini masih plus minus, artinya belum seragam. Jadi ini yang akan punya not berikutnya.
bukan ini, karena ini sudah seragam. Ini juga sudah seragam. Jadi, kita tetap hitung dengan entropi untuk berikutnya. Apakah entropinya bisa pakai yang sebelumnya tadi? Tidak kan? Karena apa? Kan kita sudah punya rootnya. Berarti datanya kan berubah. Data yang masuk ke sini adalah data yang ini tadi ya. Ini tadi. Hanya yang Ali, Budiman, Herman, dan Rina. Ini tidak ikut lagi, ini tidak ikut lagi. Kemudian ini untuk tree-nya kita dapatkan ternyata jenis kelamin karena entropinya ini sama. Kalau entropinya sama, bebas mau yang mana yang dipakai. Harusnya sih pakai sistem pakar ya, tapi kan kalau kita tidak punya sistem pakar artinya boleh pilih yang mana yang mau jadi not berikutnya. Nah ini jenis kelamin, kita misalkan ya jenis kelamin jadi not berikutnya. Kemudian hasil tree-nya seperti ini. Kalau jenis kelamin sudah diambil, berarti kan not berikutnya usia ya. Karena kita punya hanya 3 atribut, maka sudah selesai untuk tree-nya. Kemudian berikutnya kita mengubah tree-nya menjadi rule. Nah, di sini tadi kan sudah tahu ya bagaimana paling tidak ada gambaran dari kelas fazinya tadi. Nah, ini konjungsi dan disjungsi, masih ingat? Oke, ini dipelajari juga di matematika diskrit ya. Ini gampang lah. Disjungsi apa? Kata kuncinya or. Kemudian kalau konjungsi and. Oke. Kita punya tree seperti ini. Rule-nya. Coba salah satu. Ya dari gambar ini apa rule-nya? Salah satu rule-nya pakai konjungsi dan disjungsi tadi. Oke, silahkan. If average, berat average or underweight, itu bisa dikatakan dia tidak terkena hipertensi. Oke, jadi kalau beratnya average atau N? Oke. Or beratnya underweight maka tidak terkena hipertensi. Oke, nanti yang selanjutnya tinggal menyesuaikan ya. Kemudian untuk hasil prediksinya, berarti kita tadi sudah punya rule, ini kan ya rule-nya. Ini tree-nya, ini rule-nya. Apakah perlu pruning? Tidak ya. Karena kan sudah pasti seluruhnya itu sudah ada rule-nya masing-masing. Jadi tidak ada rule yang duplikat. Jadi kita tidak perlu melakukan pruning untuk case ini. Jadi nanti beda case, beda perlakuannya. Mungkin nanti ada case yang kompleks butuh pruning. Kemudian kita lihat hasil prediksinya. Ini tinggal gampang ya. Kita tinggal jalankan rule-nya. Kemudian kita coba telusuri Ali, Edi, Budiman, dan seterusnya ini bagaimana hasil prediksinya. Ternyata ada satu yang salah. Coba dilihat yang Herman, itu salah hasil prediksinya. Harusnya datanya itu bilang dia itu hipertensi. Ternyata model decision tree kita bilangnya tidak hipertensi. Berarti ada satu yang error. 1 dari 8, errornya 12,5. Masih bagus atau tidak kalau errornya 12,5 kira-kira? Masih ya, oke. Kira-kira masih bagus lah ya. Untuk 8 data, kira-kira 85%-an masih bagus. Oke, itu dulu yang kita pelajari untuk minggu ini, decision tree. Yang pertama, untuk minggu depan kita bahas tentang decision tree bagian kedua. Yang akan kita bahas yaitu information gain. Jadi ini tidak entropi, tapi information gain. Kemudian regression tree, dan kelebihan dan kekurangan decision tree. Nah ini kalau kalian pengen baca materi decision tree-nya, silahkan bisa dilihat di e-book dan web reference-nya. Nah satu tambahan dari saya, kita ada tugas, tidak sulit, hanya mengimplementasikan dari entropinya. Kan tadi kita sudah tahu ya entropinya itu apa rumusnya. Nah untuk tugasnya, ini nanti silahkan bisa diakses di e-learning, di Hebat e-learning, sudah saya upload. Jadi nanti bisa kalian lihat ada case 1 seperti ini ya, data mahasiswa, silahkan dicari atributnya. Kemudian decision tree kedua itu menentukan kredit. Oke, bisa dipahami? Deadline-nya silahkan dilihat di Hebat e-learning. Kemudian template-nya gunakan template laporan yang sudah disediakan di awal perkuliahan. Ada pertanyaan? Oke.
Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya untuk kelas kecerdasan buatan minggu ini. Lebih dan kurang mohon maaf, kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.